Coba tebak. Gua baru aja selesai mainin game Genshin Impact story quest dari karakter terbarunya mereka yang promosinya gila-gilaan, yaitu Skrik. Dan ketika gue mainin game itu di tanggal 22 Juni 2025, banyak banget orang-orang yang akhirnya ngelempar meme gelembung sahabat. Gue nggak ngerti ini tentang apa, dan ternyata setelah gue mainin setengah perjalanan dari story questnya Skrik, gue akhirnya ngerti konteksnya apaan. Dan gue ngakak aja. Orang-orang tahu aja ya caranya ngebuat roasting yang paling lucu gitu ya tentang Genshin Impact. Nah, setelah gue cari tahu docs lain, ternyata di tanggal 20 Juni 2025 ya, Otaku Anime Indonesia itu ngeberitain kalau misalkan flashback dari karakter Skrik menjadi sorotan netizen baru-baru ini. Karena mereka menyoroti NPC yang kualitasnya buruk sampai disebut sebagai gelembung sahabat yang merupakan karakter di serial kartun SpongeBob SquarePants aja. Iya, jadi konteksnya ada NPC gitu ya di story questnya Skrik yang mereka tuh digambarkan seperti gelembung sahabat. Sebenarnya Genshin nggak perdana gitu yang ngeluarin NPC kayak gini. Soalnya waktu di Surumi Island di Inazuma tuh ada juga yang kayak gini, cuman beda gitu warnanya. Warnanya ungu, kok ini warnanya udah kayak gelembung. Gelembung sahabat aja, lucu banget. Sebagai pemain Genshin yang sampai sekarang gue masih ngikutin lore-nya gitu, gue sangat amat mencintai meme ya. Gue nggak tahu apakah ini emang cuma hiburan doang atau emang beneran roasting. Tapi kalau misalnya buat lo semua yang nggak ngerti konteks kenapa pada akhirnya ada gelembung sahabat ini gitu ya, please jangan bilang gue WK gitu ya. Please jangan bilang kalau misalnya gue pengikut Genshin akut yang tidak bisa menerima kritik. Kagak. Gue justru ngetawain lulus semua juga, santai. Kita sama-sama ketawa bareng, santai-santai. Jadi setelah gue cari tahu ini kenapa pada akhirnya jadi gelembung sahabat, ternyata karakter Skriknya sendiri itu punya sebuah prinsip kalau misalkan dia akan melupakan setiap NPC atau orang-orang yang emang ketemu dalam hidupnya gitu. Dia umurnya tuh sampai ratusan tahun gitu ya. Terus habis itu ketika flashback, awalnya orang-orang ngira kayak anjir ini developer malas banget kan, padahal mereka juga bisa bikin NPC siluet gitu ya, kayak waktu di Netland dan lain. Ternyata ada meaningsnya. Ya, Skrik emang sengaja ngejadiin mereka gelembung sahabat karena emang nggak penting gitu ya dalam pikirannya si karakter tersebut gitu. Dan ternyata dijelasin juga di akhir. Mungkin sebagian orang-orang nggak tahu gitu ya, tapi ya biar gue jelasin, biar kita sama-sama paham kalau misalnya malasnya developer game ini itu ada alasannya sendiri. Emang kentut ya, gue pikir-pikir juga. Waktu gue mainin ada orang-orang yang bilang kayak, oh gelembung sahabat ini kayak analogi bang kalau misalnya story-nya bakal deep. Kan age dari game ini kan game bayi gitu ya, jadi nggak bisa asal dibuat gore gitu. Atau ini mungkin pembantaian bang, tapi di Netland juga udah pernah ada scene perang ya nggak sih. Jadi mungkin yang paling masuk akal tuh karena ya itu Skrik emang mencoba melupakan setiap orang yang emang ketemu sama dirinya sendiri, terus abis itu ya udah digambarkan dengan gelembung sahabat gitu loh. Ya satu-satunya yang paling penting dalam hidupnya dia tuh ya ngelawan Surtalogi atau gurunya sendiri, yang mana awalnya itu gelembung jahat juga. Tapi lama-kelamaan dimunculin kan bagaimana rupanya gitu. Anyway, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan internasional. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal ngomongin soal dramanya Genshin Impact. Tapi bukan drama ini yang bakal kita omongin, karena apa? Karena menurut gue ini gak terlalu concerning. Ini lucu, ini menghibur. Dan kalau misalnya pada akhirnya kritik ini diterima sama developernya, itu udah bener-bener keren banget gitu. Tapi kita bakal ngomongin hal yang lain yang menurut gue lebih penting untuk dibahas berdasarkan opini gue. Emang drama apaan bang? Di tanggal yang sama, orang-orang luar negeri itu mempermasalahkan satu konten Genshin yang di copyright sama orang random, dan itu adalah lagu buatan Genshin itu sendiri atau Mas Yupeng gitu. Gue gak tau apakah Yupeng masih buat lagunya atau kagak gitu ya. Cuman di tanggal 20 Juni 2025 Genshin Universe itu ngasih tahu kalau misalkan YouTuber just stole Hoyo Music and claim copyright against everyone, even the music owner Yupeng got banned. Kreditnya dari Nerly Green. Nah ini menurut gue ini lebih penting. Kenapa begitu? Karena gue termasuk orang yang sangat amat menyukai musik-musik buatan game-game gacha, kayak misalkan HSR, ZZZ, bahkan Genshin. Kenapa bang lu suka banget? Karena gratis atau boleh digunakan kembali, ramah terhadap kreator gitu ya. Mungkin Genshin pelit dalam bidang reward in-game gitu, tapi untuk musiknya gue suka banget gitu, karena ya mereka memperbolehkan kita untuk menggunakannya. Gak sedikit juga konten-konten gue kayak misalnya Kocak dan juga RT pakai musiknya mereka gitu, dan menurut gue ya cocok-cocok aja, apalagi kalau misalnya nuansanya pas gitu. Nah permasalahannya ini concerning menurut gue, soalnya musik-musik gratis yang emang dikembangin sama game-game gacha gitu ya, gak cuma Genshin doang, itu berkemungkinan bakalan kena juga sama copyright yang jahil seperti ini. Nah di dunia kreator, fenomena ini disebut sebagai false copyright atau copyright palsu.
Notabene ada musisi, dia buat lagu original tapi tiba-tiba di YouTube lagu original itu di copyright sama orang random. Nah, ketika emang ada orang yang dengerin lagunya, pendapatan dari lagu tersebut atau AdSense nggak mengalir ke musisi asli tapi malahan ke orang yang nge-false copyright, dan itu emang ngejengkelin banget. Biasanya fenomena ini terjadi ke konten-konten yang gratis yang boleh digunakan kembali sama kreator. Nah, ini yang kesel banget nih, yang ngebuat gua pengen banget ngetai-tain mukulin orang yang emang ngelakuin ini gitu ya. Karena dasarnya tuh udah ada orang baik yang buat konten secara gratis digunakan sama kreator gitu ya, tapi tiba-tiba iseng aja greedy gitu loh. Di copyright biar seenggaknya mereka dapet cuan. Dan momen ketika mereka nge-copyrightin terus habis itu dipermasalahkan itu masih ada jeda kan 2-3 hari. Ini gue yakin MiHoYo nggak akan tinggal diem sih. Pasti bakal diproses terus habis itu bakalan kelar juga urusannya. Tapi kan di jeda 4-5 hari ketika musiknya di copyright itu, mereka udah dapet ini kan, udah dapet pendapatan gitu loh. Ini yang maksud gue tai. Dan kemungkinan juga game-game gacha lain yang emang musiknya gratis bisa punya masalah yang sama juga. Karena bahkan sekelas King of YouTube, PewDiePie itu pernah ngalamin hal yang serupa. Dimana dia buat lagu, terus abis itu dia style ya waktu dia buat konten, kena copyright, aja lucu banget. Padahal dia nggak pakai distributor gitu loh. Nah, yang lebih ngejengkel ini lagi adalah YouTube sudah mengklarifikasikan fenomena ini. Dengan bilang di replyan-nya, just jumping in, we have taken a look at Yupeng Shen's channel and the silent distress video, both are live on YouTube without any restriction. Intinya kata dia kayak, dua-duanya live kok, yang Yupeng gak diblokir, harusnya aman-aman aja gitu. Masalahnya bukan itu admin YouTube, masalahnya musisi yang ini nge-copyright lagunya sampai ada momen dimana musiknya Yupeng sendiri itu diblokir. Dan ini kan problem gitu ya. Dan seingat gua, Genshin gak cuma sekali 2 kali ngalamin hal yang kayak gini gitu loh. Maksudnya ngerugiin kreator yang emang mainin gamenya juga, men. Dan lu bisa ngeliat orang-orang tuh pada kesel banget ngeliat replay-nya YouTube. Kayak Manhattan nih. So let me get this straight. A third-party YouTuber stole music that they didn't create. Is it false copyright strikes against everyone including the original composer? And YouTube system actually let it happen? And now the official response is, everything's fine now, it's back up. What about the days the video were down? What about the damage done to Yupeng's name, channel health, and actual ownership rights? This isn't just about one song. This exposed a system-wide vulnerability where creators can be punished for content they legally own and false claimed walk away untouched. Fix the system, not just the mess. Anjay. Gue suka nih. Ini bener menurut gue, ini valid loh. Maksud gue, mau sampai kapan pada akhirnya YouTube membiarkan orang-orang gampang banget nge-false copyright konten-konten yang emang notabene itu baik banget gitu, boleh digunakan kembali. Dan ini gak cuma diberitain lewat Genshin Universe gitu ya, tapi dari brand online pun, dimana dia sering banget ngeberitain ini. Dia juga buat konten Genshin gitu ya, nge-reaction story-nya Skrik juga. Dia bilang kayak, you know the drill YouTube, another person falsely copyrighted official HoYo mix music from Genshin Impact. When will false copyright claims be taken seriously on the platform? So many issues have been resolved over the years, yet this is consistently horrible. Ya, jadi nggak cuma sekali 2 kali doang Genshin ngalamin ini, tapi udah berkali-kali. Dan kemungkinan ini juga bisa terjadi di game-game gacha yang lain. Bahkan udah ada yang ngabarin gitu ya, kalau misalkan orang-orang dari Genshin, pemain-pemain Genshin udah nge-rate channel YouTube orang yang klaim musik dari story-nya Skrik itu sendiri. Terus sampai dia stres di komentar gitu. Ini di report atau diberitakan sama Nim ya di akun Twitter dengan bilang, the guy who stole the Genshin music and false copyright claim many videos is having a crash out in his comment section. Ya, dia nge-screenshot kondisi kolom komentar dari channel YouTube Roshi-nya. Man, just for you, just fight yourself. I say the truth. You don't like my truth because you're a son of a bitch. Go fight yourself. What do you mean if I knew Genshin, it was Genshin? You literally added some tracks of it to make your video relevant. I'm rapper, not a beat maker. Oh, Grandmaster, how? You're so dumb because I have question. No. Grandmaster, what you wolf like? Ya, ini seru banget ya. Dan gue yakin meski berdramai bakal kelar, karena Genshin gak akan tinggal diam ya. Kemarin sempat ada berita juga kan, tapi bukan Genshin sih, HSR ya. Ada Discord yang dia tuh nontonin leaks dari konten in-game yang bakal rilis di HSR. Terus habis itu tiba-tiba kena ini kan,
kena tuntut berapa ratus ribu US dollar gitu, 150k US dollar kalau nggak salah ya. Terus habis itu orang-orang udah pada kapok buat ngasih leaks HSR. Gue nggak tahu kelanjutannya kayak gimana, tapi gue gak akan ngomongin itu. Gue ngomonginnya itu drama soal lagu ini. Gimana pendapat kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Dua-duanya penting. Drama tentang gelembung sahabat itu penting ya buat kedepannya. Nanti Genshin mungkin bakal buat yang lebih niat lagi untuk NPC ya. Meskipun kita tahu semua kenapa alasan itu ada ya, gelembung sabun. Emang nggak penting juga buat script gitu loh. Terus yang drama lagu ini pun gak kalah penting, karena menurut gue biasanya banyak banget content creator yang emang menggunakan lagu-lagu yang dibuat sama Genshin Impact. Jadi sayang kalau misalnya pada akhirnya ada orang random yang tiba-tiba ngeklaim kalau itu punyanya dia, dan kita semua sebagai kreator kena dampaknya juga dengan dolar kuning. Jadi itu aja mungkin dari gue, terima kasih banyak. Silahkan tulis segala macam pendapat kalian di kolom komentar. Gue undur diri. Thank you banget udah dengerin di Eping gue sabar menit. Jangan lupa buat likes, dan yang belum subscribe jangan lupa buat subscribe. Sekali lagi thank you banget. Sampai jumpa.